Hai, saya Kurnia dari Sekolah Musik Duta Nada. Pada kesempatan ini saya ingin mendiskusikan suatu topik yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana kita bisa melihat bahwa seorang anak bisa sukses di kemudian hari. Sementara ini kita hanya mengetahui dua faktor saja, yaitu IQ atau intelijensia dan EQ atau emotional intelligence. Apabila anak Anda belajar musik, anak Anda telah melatih dua hal ini. Dengan membaca not balok, seorang anak melatih IQ-nya karena dia harus menghitung not balok tersebut. Dan apabila dia memainkan lagu dengan baik, dengan naik turunnya lagu dan penuh dengan perasaan, dia sudah melatih EQ-nya dia atau emotional intelligence dia. Tetapi ada faktor ketiga yang ternyata kita harus ketahui, yaitu GRIT atau GRIT. Jadi GRIT ini ditemukan oleh Angela Duckworth, seorang profesor psikologi dari University of Pennsylvania. Dan dia telah mengarang satu buku yang bestseller yang diberi judul adalah GRIT. GRIT bukan tentang mengenai kepandaian atau keberuntungan dari seorang anak, tetapi GRIT menceritakan tentang patience dan perseverance dari anak. Artinya lagi, apabila anak gagal dan jatuh, dia bisa berdiri lagi dan mempunyai semangat lagi. Inilah yang disebut grit. Untuk memberikan ilustrasi kepada Anda mengenai grit, mari kita simak sama-sama video dari Angela Duckworth. The advice that I would give to parents who have children is, in fact, the same advice that I would give to myself. I have a 10-year-old and an 11-year-old at home, and not a day passes that we don't talk about grit in some way, shape, or form at the breakfast table or the dinner table. We like to say in our family that we have a rule, and that is that everybody has a hard thing. Now, for me, it's my work. For my husband, it's his job. And then for my daughters, they have chosen, and I think this is important, they have chosen a hard thing, defined as something that really takes effortful, deliberate practice to get better and better at over time. So, for example, signing up for an art class that is purely recreational does not count as a hard thing, but practicing viola or doing ballet in a serious way does count. Now, we have a second rule, and it's very important that it goes with the hard thing rule, and that is that you can't quit on a bad day, and you can't quit in the middle. So you can choose your hard thing, and you have to, and you can quit. But you can't quit on bad days. You can't quit when your teacher yells at you. You can't quit when you lose a match. You can't quit when you would rather be at somebody's sleepover. Nor can you quit in the middle. So if my tuition payment isn't finished and this is not the end of the semester, you also have to stick it out until the next one. Video yang sangat menarik, bukan? Angela Duckworth mengatakan bahwa keberhasilan anak itu bukan tergantung hanya pada IQ saja, tetapi pada grit atau patience dan perseverance. Dia melihat dari sekolah militer di Amerika yang namanya West Point, bahwa kadet-kadet yang berhasil itu bukan yang mempunyai IQ yang cemerlang, tetapi yang mempunyai ability untuk bangkit kembali dari suatu kegagalan. Sekolah Musik Duta Nada sudah berdiri selama 17 tahun, dari tahun 2003. Saya telah melihat banyak sekali murid yang bisa meraih grade 8, bukan murid yang cemerlang, tetapi murid yang rajin dan bisa datang kembali apabila dia mengalami suatu kebosanan. Saya melihat banyak murid yang sangat berbakat, tetapi tidak mempunyai grade, dia akan quit. Kira-kira pada grade 2 dan 3 dia merasa bosan dan kemudian keluar. Sehingga dia tidak bisa mencapai grade 8. Saya juga pernah melihat ada anak yang biasa-biasa saja. Bakatnya biasa saja, tetapi dia sangat rajin dan dia mempunyai grit atau patience dan perseverance. Dan dia lebih berhasil. Mungkin Anda berpikir, apakah grit ini bisa diukur 1-10? Dan ternyata jawabannya tidak. Mari kita simak videonya sama-sama.
About teachers, which is that grit is now being graded in some schools. How does that work, and how do teachers who have a different relationship with kids instill those traits of grit? I am 100% against grading kids on grit. For one thing, Angela Duckworth does not have a great measure of grit that is, like a thermometer. You can say it's accurate, it's precise, it's unfakeable. So that's one reason. But the other thing is that I don't believe that character, grit, curiosity, empathy, compassion, all the things that we want our children to grow up to be, I don't think that grading them and providing, pluses and minuses, carrots and sticks, I don't think that's the way to develop character. And yet when Sangat menarik, bukan? Jadi grit ini seperti halnya resiliensi atau kemampuan untuk bangkit kembali. Dan grit ini adalah peran dari orang tua di rumah untuk memberikan atau melatih kepada anaknya bahwa kegagalan itu adalah suatu proses. Kegagalan itu bukannya jatuh ke bawah dan kemudian tidak bisa berdiri kembali. Maka itu, saya ingin dan mengajak orang tua murid untuk bersama-sama melihat grit ini. Bagi Anda yang ingin mempelajari topik ini lebih dalam, Anda bisa membelinya buku grit seperti di bawah ini. Karangan dari Angela Duckworth, seorang profesor dari University of Pennsylvania. Salam sukses selalu.